Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Terima kasih kepada teman-teman semua. Salam jumpa lagi dengan saya Indra Raden. Dan beberapa bulan ini saya ada kurang sehat, jadi saya baru muncul kembali. Nah, malam ini kita bicara tentang rekayasa politik yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dari tahun 70 hingga 1998, dan dia melakukan sebuah aksi, yaitu bahwa pertama adalah mengakui kebenaran itu adalah miliknya dia sendiri. Lalu yang kedua, dia melaksanakan rekayasa politik dengan cara membuat bahwa militer itu adalah punya hak untuk memukul, memarahi, memaki, dan segala macam lainnya. Dan militer adalah merupakan warga negara pertama, lalu militer, polisi, baru masyarakat pada biasanya. Jadi masyarakat umumnya itu adalah masyarakat kelas 2. Lalu dilanjutkan dengan juga bahwa terbentuknya pola berpikir bahwa orang tua adalah orang yang tahu serba tahu tentang segala hal. Lalu dipendamnya pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan mereka. Di sisi lain juga memunculkan konflik-konflik di mana-mana, hingga masyarakat tidak berpikir tentang rezim yang berkuasa yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang pada masyarakat pada umumnya, dan juga mengumpulkan ekonomi hingga memonopoli semua bidang industri yang penting bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia, hingga dia itu dibuka, hingga dia dikuasai oleh kelompoknya, khususnya keluarganya. Inilah merupakan sebuah rekayasa politik yang dimunculkan oleh rezim Orde Baru. Selain itu juga banyak hal inilah yang terus tidak kita sadari dan terbawa hingga saat ini. Dan juga di sisi yang lain, ada beberapa hal yang sangat-sangat kita kuatkan adalah tidak berubahnya sistem birokrasi, lalu tidak berubahnya orang-orang yang menduduki di birokrasi dengan watak dan pemahaman yang sama pada masa lalu. Di sisi demikian juga DPR-nya, lalu juga demikian juga polisinya. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat mengecewakan bagi kita. Tapi di sisi yang lain juga telah munculnya kesadaran masyarakat terhadap melakukan sebuah perlawanan, walaupun baik diam maupun secara langsung maupun bersama rakyat lainnya. Nah, disinilah yang telah terjadi bahwa ini adalah kita harus merubah pola-pola seperti ini melalui apa? Jadi yang dibenahi itu bukan hanya yang saya sebutkan tadi, tapi juga harus kita benahi adalah cara berpikirnya, baik aparat militer, polisi maupun rakyat banyak, masyarakat pada umumnya. Jadi inilah yang harus kita benahi bersama. Lalu juga rubah bahwa banyaknya pernyataan-pernyataan yang memakai kalimat kamuflase, dan lalu juga banyaknya kalimat-kalimat yang selalu bombastis yang tidak perlu. Lalu juga dimunculkan berkuasanya elit demikian kuatnya melalui birokrasi, melalui patron klan, lalu juga dikuatkannya basis regenerasi dalam keluarga oleh para elit politik di Indonesia. Inilah yang harus kita benahi bersama-sama. Memang panjang dan memakan waktu, tapi bagi saya berpikirnya bahwa ini merupakan suatu hal yang harus dirubah, dan ini harus dibentuk bersama-sama, dan ini dirubah sama-sama. Dengan apa? Pertama, yang harus kita lakukan adalah merubah cara berpikir masyarakat bahwa birokrasi itu adalah pelayan masyarakat, militer, polisi adalah pelayan masyarakat, dan juga di sisi lain pengayom masyarakat. Nah, jadi ini yang harus kita rubah dalam pemikiran. Nah, apa yang harus kita masukkan dalam pemikiran itu? Pertama adalah menjadikan para pelajar, mahasiswa ini merupakan bagian yang terpenting untuk generasi yang akan datang. Nah, disinilah kita memainkan berbagai macam cara seperti membaca, lalu dia juga wajib memberikan
diskusi, lalu membiasakan dalam tulis menulis. Ini merubah cara berpikir hingga rekayasa politik Soeharto yang saat ini masih begitu kuatnya bisa terubah secara perlahan dengan pasti. Nah, inilah fungsinya adanya peran bahwa para pelajar, mahasiswa merupakan bagian yang terpenting untuk menggantikan generasi-generasi yang saat ini dan masa akan datang. Jadi berikan peranan pada mereka untuk melakukan sebuah aksi pribadi maupun aksi kelompok dengan kerjasama, lalu juga memberikan pujian pada mereka, kasih reward karena mereka berhasil melakukan sebuah tulisan, melakukan sebuah diskusi, dan juga menghasilkan karya yang baik, itu dikasih reward. Demikian juga dengan cara menulis, itu yang paling penting menurut saya. Itu merubah cara berpikirnya masyarakat. Dan di sisi yang lain juga bahwa kita harus merubah bahwa bahwa elit itu adalah bukan bagian yang menentukan masyarakat, tapi rakyatlah yang menentukan masyarakat. Atau minimalnya bahwa antara elit dan masyarakat rakyat ini selalu tersambung, dia tidak pernah terputus satu sama lain, dan saling membutuhkan, saling merasa bersama. Itu yang harus ditanamkan pada masyarakat, pada rakyat saat ini, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Nah, jadi interaksi-interaksi seperti ini, jadi tidak memunculkan rekayasa politik yang baru seperti itu. Nah, seperti Presiden Jokowi kemarin mengatakan bahwa seorang presiden itu yang memikirkan rakyat adalah orang yang beruban. Bagaimana dengan orang yang di pinggir jalan yang banyak beruban, yang orang naik sepeda di pinggir jalan, lalu juga keriput matanya, itu bukan jaminan bahwa dia merupakan bagian dari orang-orang yang memikirkan rakyat banyak. Ini harus kita bantah juga. Jadi ini jangan membuat seolah-olah bahwa yang dia tujukan itu adalah orang yang baik, benar. Nah, ini juga harus dilihat juga hasil apa yang dikerjakan di tempatnya. Lalu juga bagaimana dia cara berbicara di depan forum, apa yang dia lakukan selama dia bermain dalam politik Indonesia. Ini juga harus ditegaskan secara keras dan pasti. Nah, jadi segala hal yang ada di dalam masyarakat itu wajib kita rubah. Jadi rekayasa politik yang sudah sekian tahun itu harus berubah. Jangan diadakan hal-hal yang baru. Ini masalah yang sangat besar dalam politik Indonesia. Lalu dimunculkan budaya baru, anak elit menguasai menjadi pejabat-pejabat di beberapa kota. Lalu anak elit bisa mencalonkan presiden, anak elit memiliki hak untuk memimpin partai, anak elit berhak untuk berkuasa di daerah, anak elit memiliki kekuasaan, bisa jadi anggota dewan. Nah, ini yang masalahnya, tapi kualitas nggak ada. Nah, jadi popularitas mereka gunakan karena bapak mereka, ibu mereka yang sedang menjabat. Ini masalah besar bagi kita. Nah, ini bukan merubah rekayasa politik yang telah dimunculkan oleh Soeharto zaman dulu, tapi ini merupakan kelanjutan dari rekayasa politik baru yang dimunculkan. Yang bahaya sekali adalah generasi baru yang bapaknya memiliki kekuasaan, anaknya pun mendapatkan jatah untuk berkuasa. Ini masalah besar bagi kita, hingga ini tidak pernah berubah. Jadi gaya politik masa lalu itu selalu terbawa, termasuk dengan simbol-simbol budaya Jawa, lalu pernyataan-pernyataan bahwa saya berjasa, saya ini, saya itu, tapi masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah pendidikan yang mengajarkan kepada dialektika, bukan dogma, bukan indoktrinasi, tapi merupakan sebuah dialektika yang dilakukan. Karena itu bisa merubah cara berpikir masyarakat hingga budaya masyarakat itu berkembang, budaya rakyat itu berkembang. Berkembangnya di mana? Bahwa mereka bisa menilai siapa tokoh yang mereka sanjung, siapa yang tokoh yang mereka wajib pilih, siapa yang tokoh yang mereka munculkan. Jadi jangan elit yang berkuasa hingga membuat seenak udahnya menentukan siapa pemimpin bangsa, ini juga salah. Nah, ini masalah besar bagi kita bersama.
dan hingga anak-anak yang di bawah yang tidak punya kekuasaan, tidak punya uang, tidak bisa mau naik ke atas karena kita harus memainkan uang dalam kampanye-kampanye yang berlangsung. Nah, ini harus kita rubah. Bagaimana caranya itu tadi? Kita harus merubah cara sistem pendidikan, cara berpikir, terutama budaya berpikir politiknya yang kita rubah. Nah, ini harus poin paling penting menurut saya pribadi, karena hal-hal seperti inilah yang akan menghasilkan hal-hal yang baru dalam arena politik Indonesia. Tapi ternyata saat ini sudah dibudayakan lagi dengan anak-anak pejabat menjadi pejabat baru di daerah-daerah. Ini sangat-sangat membahayakan sekali, dan ini juga memberikan tidak memberi kesempatan pada orang-orang yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya. Ini membahayakan sekali. Akhirnya apa? Hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi itu memunculkan kelompok-kelompok semakin menguat, arogansi kekuasaan makin menguat, lalu birokrasi makin menguat karena kelompok mereka yang berkuasa. Karena mereka memilih bukan berdasarkan keahlian, tapi berdasarkan pertemanan, lalu juga kelompok, satu ideologi. Ini merupakan sebuah masalah yang sangat besar akhirnya. Karena apa? Mereka tidak memiliki keahlian dalam bidang yang mereka tempati pada saat ini. Demikian, inilah yang harus kita bahas bersama. Jadi perubahan-perubahan itu muncul seperti itu, baik di kalangan masyarakat maupun elitnya. Tapi sementara elit terus memberdayakan, terus memperpanjang budaya rekayasa politik Soeharto yang sudah sekian tahun mereka tetap pertahankan kembali. Ini masalah. Nah, inilah yang harus kita rubah bersama. Inilah yang harus kita lakukan bersama dalam cara berpikir terutama. Karena apa? Dalam berpikir inilah yang membuat selalu kita berulang-ulang melakukan hal-hal yang sama dalam kebodohan, sehingga kita tidak pernah berubah. Hingga elit politik kita hanya tetap berpikir seperti saat ini, yang berpikir tentang kelompok, individu, dan usaha mereka. Inilah yang sangat-sangat saya rasa pribadi ini sangat-sangat merusak dalam sistem politik di Indonesia ini. Dan juga mempertahankan garis keturunan, tanpa memiliki keahlian, tanpa memiliki kemampuan, karena dia didukung oleh orang tuanya hingga dia dapat menjabat di beberapa lingkungan daerah. Nah, inilah yang harus kita rubah. Jadi rekayasa politik Soeharto 1970-an itu harus kita rubah secara kalau nggak bisa langsung ya harus pelan-pelan, tapi ini harus dilakukan. Lewat mana? Lewat dunia pendidikan. Dunia pendidikan pun harus kita rubah. Dalam arti apa? Adanya dialektika antara guru dan murid. Lalu biasakan dengan membaca, membuat resume, lalu mereka berbicara di depan orang banyak. Lalu dibiasakan juga kita kasih reward pada mereka yang telah berhasil, hingga juga memunculkan kepercayaan diri pada anak-anak yang di kalangan mahasiswa, pelajar dan mahasiswa. Jadi hal-hal seperti ini harus kita munculkan secara bersama, yaitu memunculkan kepercayaan diri yang ada di dalam mahasiswa, hingga rekayasa politik yang telah dilakukan oleh Soeharto pada masa lalu tidak berkembang seperti saat ini demikian pesatnya. Inilah yang masalah buat kita bersama, kawan-kawan semua. Dan lalu juga wacana-wacana yang seperti zaman dulu Soeharto, seperti apa, menunjuk seorang anggota dewan, menunjuk seorang gubernur, menunjuk seorang anggota DPRD, DPR RI, memang masalah bersama lagi. Karena apa? Akhirnya yang ditunjuk itu bukan seorang yang ahli, tapi merupakan seorang pertemanan dari kawan-kawan yang duduk di posisi ketua-ketua di parlemen. Ini sangat-sangat membahayakan sekali menurut saya. Zaman ini aja sudah begitu, apalagi nanti gitu. Nah, ini yang sangat-sangat membahayakan. Nah, jadi kita kembali terus berulang-ulang, tidak pernah selesai dalam melaksanakan sistem politik modern di Indonesia. Inilah yang harus kita lakukan bersama, perubahan-perubahan yang harus wajib dilakukan. Nah, ini yang sangat membahayakan sekali, sebab rekayasa politik yang dilakukan oleh Soeharto masih melekat pada orang yang elit-elit yang berkuasa saat ini. Kenapa itu terjadi? Karena mereka hidup dan besar di zaman Soeharto, hingga mereka tidak memiliki kreativitas, mereka tidak pernah berinteraksi dengan dunia intelektual,
mereka tidak pernah beraksi dengan dunia baca, mereka tidak pernah beraksi dengan dunia tulis menulis. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mempertahankan apa yang telah ada. Ya, yang saya lihat bahwa mereka ketakutan bila ada perubahan-perubahan secara revolusioner, hingga mereka tidak berani melakukan perubahan secara cepat, tapi mereka melakukan perubahan itu melalui hal-hal yang materialisme. Tapi ini tidak merubah, justru mentalnya tidak merubah dan budayanya tidak berubah. Ini yang sangat membahayakan. Karena apa? Elit ini terlalu dominan dalam kekuasaan di Indonesia. Demikian juga patron klan yang selalu mengikuti apa yang telah dikatakan oleh elit. Ini sangat membahayakan sekali. Nah, jadi rekayasa politik yang telah dilakukan oleh Soeharto ini kita harus ubah. Ini jangan terus-menerus melakukan. Akhirnya apa? Sekarang masuk lagi oligarki. Oligarki banyak sekali di DPR. Oligarki banyak sekali di kementerian. Oligarki banyak sekali bermain dalam lingkungan politik di Indonesia. Hingga kita tidak pernah bebas dalam melaksanakan perpolitikan di bangsa ini. Karena apa? Diatur oleh mereka, termasuk dalam sebuah membuat kebijakan itu melihat kepentingan mereka. Mari kita selidiki, kalau tidak percaya kawan-kawan boleh selidiki ini tentang ini, dan mungkin banyak juga data-data yang telah menunjukkan tentang itu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita lakukan bersama. Jadi merubahnya orangnya yang kita rubah melalui cara berpikirnya. Hingga rekayasa politik Soeharto tahun 70-an hingga tahun 98 itu tidak memiliki tidak eksis terus-menerus dia. Jadi bisa hilang. Ini yang kita pentingkan bersama. Karena apa? Karena apa yang telah dilakukan saat ini sangat-sangat dalam kekuasaannya sangat-sangat miris. Karena mereka memberikan kekuasaan KKN yang demikian kuat. Kolusi, korupsi dan nepotisme melekat pada birokrasi. Nah, ini juga yang membahayakan. Jadi memang Jokowi bagus, sudah merubah beberapa titik, tapi tidak bisa merubah semuanya. Seperti apa? Menduduki jabatan kekuasaan pada anak-anaknya. Lalu juga dia tidak bisa merubah sistem pendidikan yang masih sangat, walaupun ada perubahan yang sangat cukuplah bagus saat ini, tapi tidak merubah cara berpikir, tidak merubah mental seperti itu. Nah, ini harus kita mainkan bersama-sama untuk menghilangkan rekayasa politik yang telah dimunculkan oleh rezim Soeharto pada tahun 70-an hingga 98. Karena budaya-budaya seperti ini terus hingga harus wajib hilang dari perpolitikan di Indonesia. Karena mereka selalu membudayakan elit membudayakan kolusi dan juga nepotisme yang sangat kuat. Demikian juga oligarki yang selalu berpikir bagaimana untuk kelompok dan diri mereka dalam usaha. Mereka bermain dalam kebijakan-kebijakan yang mereka tentukan. Masyarakat pun tidak tahu menahu karena masyarakat dibiasakan bermain uang. Ini juga kita harus hilangkan. Jadi semua anggota partai politik ketika ke rakyat coba jangan mainkan uang. Tapi apa yang mereka mainkan, bagaimana membangun sarana-sarana yang ada di sekeliling masyarakat berfaedah untuk masyarakat. Bagaimana kita rubah pola-pola seperti itu. Nah, terus juga jangan saat-saat ketika kampanye hadir, tapi ketika saat tidak kampanye sudah rasakan dilupakan. Juga harus ada dalam pemimpinan di partai-partai politik. Ini sangat-sangat membahayakan sekali dan riskan sekali. Hingga yang muncul adalah tokoh-tokoh yang instan, tokoh-tokoh yang tidak memahami, tokoh-tokoh yang hanya tahu tentang kebijakan setelah mereka berkuasa, setelah mereka dibisikkan oleh para ahli. Ini juga, dan mereka pun tidak memahami konteksnya. Ini membahayakan sekali dalam politik Indonesia ini. Hingga kita selalu terperdayakan oleh pihak-pihak asing. Nah, ini harus kita mainkan bersama. Jadi partai politik juga melakukan sebuah penyadaran dalam melakukan sebuah aksi politik. Demikian juga di kalangan mahasiswa dan pelajar untuk membiasakan dalam interaksi dialog, biasakan interaksi membaca, biasakan interaksi dengan menulis, hingga merubah cara berpikir untuk kedepannya. Jadi jangan rekayasa politik Soeharto ini terus ada dan dia stabil
dalam arena garis lurus. Ini yang membahayakan sekali. Hingga kita terjebak dengan kata-kata bahwa rambut putih itu mengurus rakyat. Matanya yang itu nggak bisa jaminan, gitu loh. Ini harus kita pahami bersama. Jangan menunjuk orang dengan ciri-ciri khusus, gitu loh. Tapi apakah dia punya keahlian? Apakah dia memahami politik secara penuh? Apakah dia juga paham tentang permainan-permainan politik secara halus lembut, atau juga permainan-permainan orang-orang asing? Ini sangat membahayakan. Kenapa? Bila ada orang politik yang instan, itu punya kecenderungan cuma satu, mereka berpikir bagaimana mereka berkuasa sampai akhir, tidak pernah melihat hasil dari yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, ini zaman SBY kita buktikan kan, banyak kehancuran zaman SBY. Semua proyek akhirnya hancur karena itu tadi, instan. Kenapa? Mereka tidak memahami, banyak keraguan dalam melakukan sebuah tindakan. Tapi mereka juga melihat sebuah keuntungan dari sebuah proyek, membagi-bagi hasil dari sebuah proyek. Ini yang sangat-sangat membahayakan sekali. Nah, jadi menurut saya pribadi adalah untuk menghilangkan rekayasa politik yang tadi muncul oleh Soeharto, itulah yang harus kita lakukan bersama, yaitu menghilangkan cara-cara lama seperti adanya dialog antar pelajar, lalu antar mahasiswa, banyak membaca di kalangan mahasiswa dan pelajar, banyak menulis di kalangan mahasiswa dan pelajar, dan juga banyak diberikan kebebasan pada diri mereka untuk menentukan apa yang mereka anggap baik dalam melakukan sebuah kegiatan. Contohnya dalam OSIS itu biarkan mereka melakukan semua tindakan, lalu berdialog dengan gurunya hingga bisa tercapai sebuah kegiatan jalan apa tidaknya, seperti itu. Nah, jadi ada dialog di sini, dan lalu membiasakan cara berpikirnya, berikan mereka cara berpikir sendiri, berikan kepercayaan pada mereka hingga mereka melakukan sebuah aksi dengan penuh kepercayaan diri, hingga mereka bisa bangga di depan siapapun yang ada di samping mereka, di depan mereka. Jadi inilah yang harus kita berubah, yaitu bagaimana cara merubahnya, itu tadi, merubah hal-hal yang mendasar, sistem pendidikan, lalu juga sistem pengkaderan, lalu juga di partai-partai politik mengadakan sebuah pembahasan yang lepas dari kebekuan atau formalitas di partai-partai politik. Jadi partai politik harus membebaskan para anggotanya untuk berpikir bebas, seperti itu. Nah, inilah yang harus dilakukan bersama. Biar biar rekayasa politik yang dilakukan oleh Soeharto tidak berlangsung demikian lamanya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sangat membahayakan hingga memunculkan budaya politik lama, hingga budaya politik modern itu tidak pernah eksis di Indonesia ini. Inilah yang harus kita cari jalan pemecahannya bersama. Tapi bagi saya, itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa kita harus membenahi pelajar dan mahasiswa. Ini harus kita benahi secara fundamental lewat cara berpikir mereka, hingga mereka mandiri, memiliki kepercayaan diri, lalu mereka juga menghasilkan sebuah kreativitas baru dalam perpolitikan Indonesia di masa depan. Ini seperti itulah teman-teman semua. Jadi janganlah menganggap bahwa apa yang dilakukan saat ini ada banyak perubahan. Tidak, justru saat inilah yang melanggengkan rekayasa politik yang telah dilakukan sejak masa Orde Baru, hingga ini juga sangat membahayakan bagi perjalanan politik bangsa ini, hingga politik bangsa ini tidak pernah memiliki sebuah tokoh atau elit yang muncul, yang dipilih oleh rakyat berdasarkan keahlian, berdasarkan kepandaian, berdasarkan kepintaran, berdasarkan kemampuan. Tapi selama ini yang terjadi adalah berdasarkan memiliki uang, memiliki kelompok, memiliki partai yang kuat. Nah, hingga ini pun partai itu mengarahkan masyarakat. Demikian juga saat ini Jokowi telah mengarahkan masyarakat untuk memilih orang-orang yang akan jadi pengganti dia. Nah, ini juga harusnya jangan lagi dibicarakan sudah. Seperti itu.
karena ini sangat-sangat membahayakan, karena ini tidak pernah memunculkan orang-orang yang memiliki kreativitas, memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran, memiliki pemahaman terhadap politik bangsa ini, hingga memunculkan sebuah budaya politik baru dalam elit politik bangsa ini maupun rakyat bangsa Indonesia. Karena itu tadi, karena ini selalu di rekayasa politik Soeharto selalu dimunculkan secara nggak sadar. Karena itu tadi, karena hasil dari orang-orang yang hidup di masa politik Soeharto tapi tidak pernah memahami politik bangsa ini. Mereka maju karena 3 hal tadi. Pertama, mereka punya uang. Yang kedua, mereka dicalonkan oleh partai politik besar. Yang ketiga, mereka memiliki kelompok atau link oligarki yang sangat kuat. Inilah yang memunculkan hingga rakyat pun diberikan uang untuk memilih mereka. Ini sangat-sangat membahayakan dan ini sangat-sangat tidak produktif bagi bangsa ini. Makanya saya minta kepada para politisi yang akan bermain tahun 2024, coba biasakan jangan memberikan uang pada masyarakat, tapi memberikan faedah diri mereka kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi inilah kita harus rubah semua permainan ini hingga munculnya tokoh-tokoh yang memang berkualitas, yang memang memiliki kualitas yang sangat baik, dan juga memiliki komunikasi yang baik, memiliki pemahaman terhadap politik Indonesia sangat baik. Demikianlah teman-teman semua, untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin di lain waktu saya sambung lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, karena itulah yang sangat-sangat kita butuhkan bersama, karena adanya komunikasi antara saya dan kawan-kawan semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis.